Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya April Liriana Damayanti, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2020 kelas C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bisnis plan yang bersumber dari buku kewirausahaan, dasar dan konsep. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, juga subscribe ya. Baik, sebelum kita melanjut ke materi intinya, di sini ada daftar isi yang materi yang akan kita bahas, yaitu pertama di sini ada pengertian, lalu ada manfaat, langkah-langkah dan juga jenis dari bisnis plan tersebut. Nah, materi pertama di sini akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari bisnis plan. Secara singkat, bisnis plan ini adalah pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, secara rincinya bahwa bisnis plan ini adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneur sesuai pula dengan pandangan penasihat profesionalnya. Nah, yang terdiri dari analisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber permodalan, informasi tentang jalannya perusahaan selama ini, dan posisi pasar dari perusahaan. Selain itu, bisnis plan juga berisi tentang rincian profit, neraca perusahaan, dan proyeksi aliran kas untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, juga memuat pandangan dan ide dari anggota tim manajemen. Hal ini menyangkut strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Nah, lalu mengapa sih harus ada bisnis plan? Jadi, bisnis plan atau perencanaan bisnis ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin kepada pemilik bisnis atau pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, lalu untuk siapa sih bisnis plan ini dibuat? Jadi, bisnis plan atau perencanaan bisnis ini dibuat untuk investor yang berpotensial di bidang perbankan, konsultan, staf karyawan, pemasok barang, dan bahkan konsumen yang akan mempelajari bisnis plan ini. Nah, lalu materi yang berikutnya itu adalah langkah atau cara membuat bisnis plan. Jadi, untuk membuat sebuah bisnis plan ini tentunya memerlukan langkah atau cara-cara. Yang pertama di sini ada mengenali bisnis yang akan dijalani. Jadi, untuk membuat bisnis plan tentunya kita harus benar-benar memahami bagaimana bisnis tersebut akan berjalan, dalam bidang apa bisnis tersebut, apa jenisnya, lalu bagaimana cara menjalankannya. Nah, kita juga harus mengetahui nih apa aja kelemahan dan kekuatan dari bisnis yang akan kita buat tersebut. Lalu, langkah yang kedua yaitu membuat sebuah visi dan misi. Jadi, visi dan misi ini tentunya sangat penting ya dalam pendirian sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun lainnya. Nah, oleh karena itu, agar bisnis yang kita jalankan nanti sukses, tentunya kita juga harus menyusun bisnis plan dan membuat visi dan misi untuk bisnis yang akan kita jalani. Lalu ada langkah ketiga yaitu membuat ringkasan rencana bisnis. Jadi bisnis plan ini bukan sebuah novel yang isinya tentang cerita-cerita, namun hanya sebuah ringkasan atau acuan bisnis. Bahkan kita hanya memerlukan 1 lembar kertas saja untuk membuat rencana ini, karena hanya menulis hal-hal penting saja dalam membangun bisnis. Lalu langkah selanjutnya yaitu ada membuat ringkasan secara detail. Meskipun kita hanya memerlukan sebuah ringkasan, tapi dalam membuat bisnis plan ini juga kita harus secara detail. Jadi dalam bisnis plan ini harus memuat kejelasan dari bisnis tersebut, produk apa yang akan dijual, bagaimana cara memproduksi produk tersebut, terus bagaimana pangsa pasarnya. Nah, selain itu juga kita harus menulis nih bagaimana cara memasarkan produk tersebut sehingga kita bisa mendapatkan profit dan bagaimana manajemen bisnisnya. Lalu berapa banyak sih tim yang kita perlukan? Apakah tim yang kita perlukan ini termasuk dalam tim besar atau tim kecil? Nah, lalu sini ada langkah terakhir yaitu memiliki sikap teliti. Tentunya dalam membuat bisnis plan ini kita harus teliti dan tidak tergesa-gesa, sehingga kita akan menghasilkan sesuatu yang pasti dan tidak akan menimbulkan berbagai pertanyaan oleh semua tim pelaku bisnis. Nah, lalu untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari bisnis plan. Bisnis plan ini ternyata banyak jenis dan beragamnya loh teman-teman. Yang pertama di sini ada mini plan. Jadi mini plan ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk menyusun rencana dalam jangka panjang nantinya. Lalu jenis yang kedua yang sini ada rencana kerja.
Rencana kerja ini merupakan alat yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi oleh sebab itu, rencana ini harus panjang dan detail, namun minim presentasi. Lalu jenis yang ketiga di sini ada rencana presentasi. Nah, rencana presentasi ini biasanya tidak digunakan sebagai pengingat, tapi hanya digunakan sebagai pengantar saja. Lalu jenis yang terakhir di sini ada rencana elektronik. Kemajuan iptek saat ini kita udah tahu ya bahwa sangat pesat dan menuntut kita untuk melek dan paham terhadap iptek, sehingga hampir seluruh rencana bisnis ini dibuat dalam komputer atau sejenisnya yang kemudian nanti dicetak atau disajikan dalam bentuk hard copy. Namun untuk saat ini tidak menutup kemungkinan nih buat teman-teman bahwa seluruh informasi dari bisnis tersebut dapat dikirim secara elektronik. Nah, rencana elektronik ini dapat bermanfaat tentunya untuk presentasi kepada banyak orang melalui proyektor. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai materi business plan. Semoga materi yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat, juga mudah dipahami, serta berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.